Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Nanung Danardono PhD, yang kami hormati Ustadz Abdullah Sunono selaku Ketua PWIKD dan seluruh peserta ngopi bareng IKD, ngaji online pagi hari bersama dengan IKD DIY. Alhamdulillah pada pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual di Zoom meeting ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam dari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah berusaha senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 September 2021, ngopi bareng IKD, ngaji online pagi bersama IKD adalah pertemuan yang kelima. Alhamdulillah pagi hari ini teman-teman mengambil tema kaidah fikih hal haram, makanan, minuman, dan kosmetik yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Nanung Danardono PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menyimak acara pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, ada diskusi, monggo pertama dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Dan insya Allah nanti di akhir akan kita beri kesempatan untuk tanya jawab, baik melalui kolom chat maupun langsung melalui raise hand. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan acara ini insya Allah kita record, kita rekam, dan insya Allah nanti akan kita upload di YouTube setiap hari Ahad malam dan bisa kembali disimak oleh Bapak Ibu jika ada materi atau penjelasan yang tertinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk pagi hari ini bersama Ustadz Nanung Danardono akan membahas kaidah halal haram, makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Dan insya Allah nanti kita akan dua kali, insya Allah Ustadz Nanung, hari ini dan Kamis depan untuk membahas tema ini supaya lebih mendalam, lebih mendetail, dan juga nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan lebih leluasa. Dan insya Allah kita akan ada grup, nanti mohon Bapak Ibu bisa masuk ke grup tersebut, dan insya Allah Ustadz Nanung mohon berkenan nanti kita masukkan ke dalam grup untuk membahas, atau kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di acara ini bisa dilanjutkan di dalam grup tersebut. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita haturkan kepada Ustadz Nanung untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Monggo Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq idruhu waladini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi
in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala ati wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidzah IKD yang dirahmati Allah, Bapak Ibu juga calon penghuni surga yang senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah di pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan yang sangat baik. Maka sangat tepat kalau kita lazimkan membaca doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'amati wa afiyati wa sit wa atim alayya ni'amataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, alhamdulillah kita diizinkan di pagi hari ini melalui waktu subuh dalam keadaan yang sangat baik, sehat walafiat dan aib-aib kita tertutup rapat, nikmat senantiasa terlimpah ruah. Maka mohon ya Allah limpahkan nikmat itu, kemudian tutupilah aib-aib itu dan izinkan kami sehat walafiat ya, dunia wal akhirah. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hari ini hadir di majelis Zoom ngopi pagi di hari ini. Pagi ini kita akan membahas kaidah fikih halal dan haram. Ini bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram dari makanan, minuman, obat, kosmetika, dan seterusnya. Setelah mengikuti materi ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih paham ini bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram, dan bagaimana hukum halal dan haram sesuatu, termasuk mengkonsumsi makanan atau daging binatang-binatang tertentu ya, seperti bagaimana hukum memakan belalang, bagaimana hukum memakan bekicot, kemudian juga bagaimana sebenarnya tentang anjing itu di Quran kan tidak disebut haram. Di Quran tidak ada keterangan tentang keharaman memakan daging anjing. Lalu apakah kemudian anjing menjadi halal? Nah, ini penting kita bahas. Kemudian juga kalau ini minuman keras misalnya, kalau sedikit boleh apa tidak? Nah, ini menarik kita bahas. Nah, kita menggunakan slide ini materi kelas halal haram Eropa. Ini kebetulan ya kita alhamdulillah ada forum baru ini, ada 14 pertemuan. Materi pertama kita adalah kaidah fikih halal dan haram. Nah, monggo silakan barangkali ada yang longgar waktunya setiap hari Selasa pada asar sampai menjelang maghrib. Kita pagi ini membahas kaidah fikih halal dan haram. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita menjadi lebih paham dan mantap gitu ya. Akan memakan sesuatu itu mantap karena kita yakin ini halal. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira balatin wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini Allah secara sangat jelas menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita tidak diperkenankan mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi memang dalam keadaan terpaksa Allah memperkenankan. Ya, dalam keadaan terpaksa. Ukuran terpaksa itu adalah kita tidak menginginkannya, kemudian dipakai untuk bertahan hidup atau menghindari madarat yang jauh lebih besar. Dan kalau kemudian penyebab darurat itu hilang, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Jadi ini misal kita kepingin menuntut ilmu sampai ke negeri Cina misalnya,
Nah, kemudian kita naik pesawat dari Jogja ke Jakarta pakai Garuda, kemudian dari Jakarta ke Beijing kita menggunakan MH370 Malaysian Airlines misalnya. Nah, kemudian di tengah jalan ada problem dengan mesin pesawat, kemudian mendarat darurat di sebuah pulau yang tidak jelas. Nah, kemudian tidak ada makanan apapun di situ. Nah, ketika makanan di pesawat sudah habis, ya harus cari makanan keluar. Nah, ternyata tidak ada makanan apapun di situ, tidak ada restoran, tidak ada warung, ya. Bahkan yang jualan teh hangat aja tidak ada begitu. Tetapi ada binatang di situ, ternyata ada babi hutan. Nah, ini bagaimana? Ya sekedar bertahan hidup kita boleh memakan daging babi hutan itu. Tetapi sedikit saja. Tidak boleh kemudian kok enak ya tambah kecap, enggak boleh. Nah, tetapi kemudian pas mau makan tiba-tiba flight crew atau pramugara atau pramugari mengatakan, tahan dulu, maaf, ini ternyata di pesawat kita menemukan ada simpanan makanan. Ternyata ini ada di kabin itu ada banyak makanan ternyata. Nah, ya kita tidak boleh makan daging babi itu, tetapi mengkonsumsi yang lebih halal terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti menjadi jelas mana yang halal dan yang haram. Bapak Ibu, kenapa ini penting kita bahas? Karena Rasul itu pernah dimintai tolong gitu oleh salah satu sahabat dekat dia, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad ini mengatakan, ya Rasul, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, kemudian Rasulullah ngendika kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, wahai saudaraku, perbaikilah makananmu. Niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Nah, ini penting ya, karena hidup kita ini indah manakala kita punya harapan. Dan harapan itu kita coba wujudkan dengan ikhtiar, kemudian dengan doa. Nah, ternyata kalau kita tidak pernah memperhatikan makan yang kita konsumsi itu halal, maka ternyata Allah itu enggan mengabulkan doa-doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apalagi Rasulullah menekankan demi jiwaku yang ada di tangan Allah. Sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Maaf, ini nggak main-main. Apa ya, kita udah kerja keras, malam tahajud, siang puasa, bahkan tadarus, menghafalkan Quran. Ternyata amal itu tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik kalau makanan haram dalam perut kita. Nah, maka penting kita bahas ini. Nah, kemudian ya kita jalan-jalan sebentar ke Tomohon. Tadi Ibu Bapak ada yang belum pernah ke Tomohon. Ternyata di sana itu banyak makanan-makanan yang aneh, bukan makanan ya. Ada binatang aneh-aneh yang ternyata dijual juga gitu. Seperti ya, mari kita lihat aja lah. Ya, monggo kita jalan-jalan sebentar. Today we're visiting one of Asia's most extreme markets. About a 1-hour drive uphill from the city of Manado lies Tomohon, and what was once the largest market in the city. Welcome to Tomohon Market. I'm here with Ali. Yes. Brother, thank you Yep. for joining me today. How long has this market been here? It's been forever, like since we know Tomohon, like it's already here. Local vendors and local people shopping. Ali has joined to help me get acquainted with the locals. In English, it's snake fruit. And the snake skin comes right off. It's like this fruit has scales on it. It's nutso. The concept of normal here may be very different from your own, but I'm not traveling here to condemn the local way of life. I'm here to learn more about the Minahasan people of North Sulawesi. Can I ask you, how do you prepare your bed? Locals here are as playful and jovial as any other market I've been to in Asia. Hi, nice to meet you. Thank you. But even for me, someone who thought he had seen it all, this place was tough to take in. This is my first time in this market. I noticed here a lot of people eating dog. Why do people like dog? But not all locals think alike. People will actually capture the dogs, right? Yeah, our dog here too. 2 dogs. Still. That's why I don't like dog anymore. Welcome to Tomohon Market. We're entering the market now. Gee, we already found something. Yeah. I was like, what kind of fruit is this? It has a tail. Is it okay if we film your animals? Boleh. Oh, she filmin posed. ya?
Oh yeah, seafood. There's a bamboo. Is it bamboo? That's a bamboo. They skewered the rat through its entire body, and it looks like they roasted it a bit. Yeah. At least they got the hairs off. I'm gonna touch its body. Itu kok dimakan. Oh, it's like my grandpa's wrinkled neck. How much is a rat? Berapa harganya? 25,000. 25. Is she charging me the foreigner rat price? No, no. Everyone pays that. Yes. Okay. Where do you get these rats? They got it from the forest, from the woods. Why sell rats? I'm so curious. Dia nanya ini, kenapa jualnya tikus gitu? Jual buah-buah. She's just looking for money for a living, she said. So this is just what was most for her. She's like, I know how to catch rats. I can catch them, cook them, and sell them. She said like she's taking a bit of profit from selling the rats. So Good. Have you eaten rat before? Not yet. Oh, you haven't? I haven't. I could be teaching you about rat. Probably. Are you willing to try it? With you, yeah, probably. There's no such thing as taboo here. If you're squeamish or sensitive, I suggest you stop watching right now. We're headed to the meat market right now. What am I gonna expect to see? We'll see a lot of meat on the table, I think. Oh wow, here it is. Tomahawk Market likely got its grisly reputation because for many animals, it serves as both slaughterhouse and butcher shop. You can see he's kind of butchering a little bit the vat. They keep most of the body intact, so he just does a few quick cuts. And he just pulls out the bowels. Yeah, and they burn it so that their skin, their fur is taken away. I mean, the stench in here is just burnt animal hair. The smell is a little disconcerting. It's not the best smell. The cuisine in this region is like nothing I've seen before. Why is he roasting the wings? Kenapa dibakar ya? Oh, a lot of furs in the wing area. That's why he has to burn it. So we have to get the fur off of the wing too. And the odd selection of menu items here is the result of the Mini Hassan people never fully becoming an agricultural society. Jesus! Oh! That's so... Kita bukan mau nonton video. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menggunakan kaidah fikih ketika menetapkan fatwa halal atau haram sesuatu. Dan ada 12 kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Jadi yang akan kita pelajari adalah fatwa dari para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Di mazhab yang lain ada beberapa perbedaan, nanti bisa kita diskusikan begitu. Tapi yang kita pakai sebagai bahan ngaji di pagi hari ini adalah kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah, ada 12 kaidah fikih, kita insya Allah bahas 6 di pagi hari ini, kemudian 6 di pekan yang akan datang begitu. Kaidah fikih yang pertama, semua makanan itu halal, kecuali apabila disebutkan haram di Quran atau di hadis. Ulangi, semua makanan itu halal, kecuali apabila disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Dan semua binatang itu halal, kecuali kecuali apabila disebutkan haram di Quran di hadis. Nah, maka ketika kita buka Quran, ternyata tidak banyak informasi tentang keharaman. Hanya ada bangkai, darah, daging babi, kemudian daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Di Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, janganlah kalian memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Kemudian di Al-Maidah 90, Allah melarang kita mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Nah, kemudian di hadis ada keterangan mengenai larangan mengkonsumsi daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, termasuk kelompok karnivora di sini. Kemudian al-jalalah, binatang memakan kotoran, kemudian binatang yang buruk, yang menjijikkan, dan yang lain-lain. Bahkan ketika kita bertanya kepada para ulama gitu, bagaimana hukum makan belalang? Karena di daerah Gunung Kidul ini kan banyak ya, kalau kita naik, kita mau rekreasi ke pantai selatan, lewat Tahura, Taman Hutan Rakyat, dari Piungan kita naik ke atas gitu ya. Nah, ternyata di kanan kiri itu banyak yang jualan belalang goreng. Ada yang masih mentah, ada yang udah matang. Juga masuk ke daerah bukan Semanu ya, tapi arah Ngelipar itu juga bukan, arah Tepus itu juga banyak orang jualan belalang.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana hukum memakan daging belalang? Ya, para ulama mengatakan hukumnya halal. Kenapa halal? Karena tidak pernah ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal belalangu haramun, tidak pernah ada. Bahkan ada hadis dari Ibnu Abu Aufa, dia mengatakan bahwa kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali dan kami selalu makan belalang. Nah, ini menunjukkan bahwa belalang itu adalah halal. Lalu kalau sudah mati bagaimana? Nah, ada hadis yang lain, Rasul mengatakan dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Maka belalang itu dia halal lidatihi, zatnya halal. Kemudian bagaimana dengan kelinci? Kelinci yang disembelih secara syar'i, kata ulama, hukumnya adalah halal. Ya. Kelinci yang disembelih secara syar'i, hukumnya adalah halal. Kelinci itu halal lidatihi, zatnya halal. Kenapa halal? Karena di Quran maupun di hadis tidak pernah ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa kelinci itu adalah haram, tidak pernah ada. Bahkan ada hadis dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa kami mencari kelinci di Mar'ah Zahran dan kami mendapatkannya dan kami berikan kelinci itu pada Abu Thalhah. Beliau kemudian menyembelih kelinci itu, kemudian memasaknya dan memberikan daging paha kelinci itu kepada Rasulullah dan Rasul pun menerimanya. Nah, sikap Rasul menerima daging paha kelinci itu menunjukkan bahwa kelinci itu adalah halal. Jika kelinci itu haram, maka Rasul akan menolak pemberian Abu Thalhah. Begitu. Nah, bagaimana dengan daging kuda? Di Jogja juga ada beberapa kuliner daging kuda, ada sate kuda dan yang lain. Nah, para ulama kemudian sepakat bahwa daging kuda yang berasal dari kuda yang kuda hidup yang disembelih secara syar'i, hukumnya adalah halal. Kenapa halal? Karena tidak pernah ada ayat Quran maupun di hadis yang menyatakan bahwa daging kuda itu adalah haram. Tidak pernah ada. Bahkan ini ada hadis dari Asma radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa kami menyembelih kuda di zaman Rasul dan kami memakan dagingnya, dan pada saat itu kami telah berada di Madinah. Nah, Bapak Ibu, ada binatang yang agak mirip dengan kuda, tetapi ukurannya lebih kecil, yaitu khimar atau keledai, ya, atau keledai jin ahliyah. Nah, para ulama menyatakan bahwa keledai itu hukumnya haram, ya, tidak boleh dikonsumsi. Nah, kenapa demikian? Barangkali hikmahnya adalah keledai itu adalah alat transportasi massal yang paling murah di zamannya, di zaman Rasul. Nah, kalau keledai yang jadi alat transportasi ini disembelih dan di saat itu kan tidak ada truk tronton, itu nggak ada, trontung tidak ada, Grand Max tidak ada, adanya adalah keledai. Nah, maka keledai ini sangat penting untuk transportasi dan tidak boleh disembelih ataupun dikonsumsi dagingnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kepiting? Bapak Ibu, kepiting itu halal. Ya. Kepiting itu halal. Tidak ada dalil tentang pengharaman memakan kepiting. Termasuk kura-kura dan penyu. Bapak Ibu, mohon maaf, apa beda kura-kura dan penyu? Barangkali ada yang bersama, monggo silakan open mic, mikrofon dinyalakan. Bapak Ibu, apa beda kura-kura dengan penyu? Apakah sama atau beda? Apa bedanya? Barangkali ada yang bersama? Barangkali ada yang bersama, monggo. Nggak ada yang bisa. Apa bedanya? Baik. Ada beberapa perbedaan kura-kura dengan penyu. Pertama, ada peribahasa kura-kura tidak tahu. Kalau penyu-penyu tidak tahu kan tidak ada. Nggak, kura-kura itu hidup di air tawar, kalau penyu hidup di air laut. Satu. Yang kedua, kura-kura itu punya kuku yang mencengkeram, kukunya tajam. Kalau penyu itu kakinya menyirip, ya, kayak sirip gitu. Nah, baik kura-kura maupun penyu hukumnya adalah halal. Kenapa halal? Karena tidak ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa kura-kura dan penyu itu, kura-kura dan atau penyu itu adalah haram, tidak pernah ada hadisnya. Tetapi ada orang bertanya lah, bagaimana kan dia hidup di 2 alam? Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita buka ayat Quran maupun hadis, buku hadis manapun ya, termasuk Sahih Bukhari Muslim, kemudian Al-Lu'lu' wal Marjan, Bulughul Maram, Tanbihul Ghafilin, dan yang lain, ternyata tidak pernah ditemukan hadis tentang pengharaman memakan daging binatang yang hidup di 2 alam, itu tidak pernah ada.
Ulangi, ternyata di Quran maupun di hadis, di buku hadis manapun tidak pernah ada dalil yang menyebutkan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam hukumnya adalah haram, itu tidak pernah ada. Nah, karena tidak pernah ada, maka tidak tepat kalau mengharamkan memakan daging binatang tertentu dengan alasan dia hidup di dua alam, itu tidak kurang tepat gitu. Bagaimana dengan anjing laut? Nah, ini barangkali perlu ganti nama ya, jangan anjing laut. Karena istilah asingnya adalah walrus. Nah, anjing laut ini dia pemakan, ya jangan diberi nama anjing laut ya, tapi mungkin kambing laut atau apa begitu. Nah, anjing laut ini bukan binatang pemakan daging, tapi pemakan ikan. Dia pemakan ikan dan tidak ada keterangan tentang keharamannya di buku-buku hadis. Lalu apakah kata atau kode ini halal? Karena tidak ada dalil tentang pengharaman memakan binatang yang hidup di dua alam. Kata atau kode ini hidup di dua alam. Nah, berarti apakah kemudian karena tidak ada dalilnya jadi haram, jadi halal? Tidak. Bapak Ibu, kata atau kode itu diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tapi karena tidak boleh dibunuh. Nah, di slide-slide berikutnya nanti akan kita bahas secara khusus tentang kata atau kode. Jadi yang pertama adalah semua makanan, semua binatang itu halal, kecuali apabila disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Nah, kemudian yang kedua, hukum haram itu diputuskan pasti ada hikmahnya. Jadi ada kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu ditetapkan ada ilatnya, ada sebabnya. Nah, wujudan wa adaman. Jadi alasannya itu nampak atau kita tahu maupun tidak tahu, tidak ada masalah, tapi diharamkan. Maka jika Allah itu mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, khamar, maka itu pasti ada sebabnya. Dan sebabnya ini disepakati oleh para ulama juga, sebabnya bukan karena Allah pelit, itu tidak, tetapi karena Allah itu tahu dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara makan itu. Ya. Ulangi, jika Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, daging al-jalalah, kemudian daging binatang-binatang karnivora, itu pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya sebabnya bukan karena Allah pelit, itu tidak, tapi karena Allah itu tahu dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara makan itu. Memang benar nasihat para ulama bahwa jika kita mendengar larangan Allah atau Rasulnya, kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Namun ada kalanya kita pengen tahu sebenarnya apa ya hikmahnya ya, secara medis ada atau tidak ya hikmahnya ya. Nah, ternyata memang sains ini membuktikan bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi bangkai itu resikonya luar biasa. Bapak Ibu, contohnya misalnya, mohon maaf, beberapa tahun silam ya di Gunung Kidul itu ada musibah begitu ya. Ada orang kena penyakit antraks, bahkan ada satu orang yang akhirnya meninggal. Nah, saya coba melacak ya, ini kasusnya seperti apa? Kok bisa ada warga masyarakat kena penyakit antraks? Ini penyakit ternak, tapi kenapa kemudian nyerang manusia? Nah, saya cari informasi, ternyata memang di daerah dusun desa Gombang di Kecamatan Ponjong di Gunung Kidul itu ada budaya. Ini yang saya baca di koran. Ada kebiasaan buruk warga di situ, di mana ketika ada binatang ternak yang mati, maka dagingnya dibagi-bagi ke tetangga, padahal daging bangkai. Nah, ternyata matinya itu kena penyakit antraks. Bapak Ibu, maaf, penyakit antraks itu ada varian yang sangat menular ya. Maka standar penanganan di dunia kami, di dunia peternakan, kalau ada binatang yang mati karena penyakit antraks, maka bangkainya harus dikremasi, dibakar, kemudian dikubur dalam minimal 10 meter, kemudian ditimbun dengan kapur atau gamping, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat selama 10 tahun, karena sporanya awet. Ya. Maka jika Allah mengharamkan kita mengkonsumsi bangkai, itu pasti ada sebabnya. Termasuk ketika kita tidak boleh mengkonsumsi darah, kemudian tidak boleh mengkonsumsi daging babi, itu pasti ada sebabnya. Ya. Di materi berikutnya kita ada materi khusus di pertemuan yang keempat, ketiga atau keempat ya. Itu ada materi hikmah agung di balik pengharaman memakan bangkai darah daging babi.
Termasuk khamr itu tidak boleh kita konsumsi ya, karena ada banyak madorot di situ. Yang ketiga, segala penyerupaan, segala pengimitasian dengan produk haram itu hukumnya haram. Bapak Ibu, ulama dari mazhab Syafi'iyah itu dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati, ya. Sangat hati-hati. Bukan kemudian ulama dari mazhab yang lain tidak hati-hati, tidak begitu, ya. Semua ulama itu hati-hati, tetapi tingkat kehati-hatian para ulama dari mazhab Syafi'iyah lebih tinggi, ya. Nah, maka ada kaidah fikih yang ketiga bahwa al-wasilatu ila haramin haramun. Segala pengimitasian, segala yang meniru-niru produk yang diharamkan itu hukumnya adalah haram. Jadi seperti misalnya masakan vegetarian, Bapak Ibu, vegetarian itu apa? Ada yang bersokah? Vegetarian itu apa? Silakan mikrofon dinyalakan, barangkali ada yang perso. Apa itu vegetarian? Ya, Bapak Ibu, vegetarian itu manusia. Ya, manusia. Manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan menolak memakan produk dari binatang. Nah, ada vegetarian, ada vegan. Bedanya apa? Kalau vegetarian itu masih mau makan daging, masih mau makan ikan, masih mau minum susu. Jadi kalau vegan itu menolak semua dari makhluk bernyawa. Jadi tidak mau makan daging, tidak mau makan telur, tidak mau minum susu, dan tidak mau makan ikan. Itu vegan. Nah, di Singapura itu ada masakan pig vegetarian. Nah, para ulama dari MUIS itu Majelis Ugama Islam Singapura, itu menyatakan, memfatwakan bahwa masakan pig vegetarian yang ini murni bahannya adalah dari tumbuhan, tapi diberi aroma daging babi, itu hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Karena ada kata-kata pig di situ. Ya, karena ada kata-kata pig atau babi di situ. Jadi dengan kaidah fikih tadi, penyerupaan dengan produk haram diharamkan. Termasuk bir bintang, zero alkohol, whisky, brandy yang alkoholnya 0, itu pun diharamkan. Kenapa? Karena nama bir, whisky, brandy, scotch, itu identik dengan nama-nama minuman keras. Maka hukumnya adalah haram. Kemudian root beer. Nah, ulama Syafi'iyah juga mengharamkan minuman root beer. Nah, kenapa diharamkan? Bukan karena lidzatihi, zatnya itu memabukkan, tidak, tapi karena ada kata-kata bir di situ. Maka dia haram li ghairihi. Haram karena alasan yang selain alasan karena zatnya disebutkan haram. Jadi minuman root beer itu diharamkan karena ada kata-kata bir di situ. Termasuk secara umum para ulama menyatakan bir peletok itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ada kata-kata bir di situ. Meskipun ulama di Betawi, di Jakarta, di Banten menyatakan ini minuman tradisional, sudah naturalisasi begitu, dan semua bahannya adalah herbal dan tidak memabukkan. Maka ulama di sana menyatakan itu halal. Tetapi secara umum ulama Syafi'iyah mengharamkan. Kenapa? Karena jangan sampai umat Islam ini menyukai sesuatu yang diharamkan. Jangan sampai menyukai bir, whisky, brandy, apalagi berbangga-bangga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hadis-hadis tentang minuman keras itu sangat tegas menyatakan bahwa orang yang minum minuman keras itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Bahkan orang yang terbiasa mabuk itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya selama 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, kata Rasul, tobatnya diterima. Tapi kalau minum lagi yang kedua kalinya, maka sholatnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, tobatnya masih diterima. Begitu terus sampai 3 kali. Jadi kalau kemudian minum lagi yang keempat kalinya, maka kemudian Allah murka kepadanya. Dan kelak di hari kiamat, kata Rasul, mereka akan diberi minum dari sungai Khabal. Nah, para sahabat Nabi tidak paham sungai Khabal itu apa. Maka kemudian mereka bertanya, wahai ayah Abdurrahman, wahai Rasulullah, apa itu sungai Khabal? Nah, Rasulullah kemudian menyatakan atau memberikan informasi bahwa sungai Khabal adalah sungai yang mengalir dari nanah penghuni neraka. Bapak Ibu, sungai nanah itu seperti apa? Barangkali ada ibu bapak yang dulu waktu kecil ini sering olahraga macam-macam ya, di kampung kan kita biasa begitu, kemudian kita jatuh.
Nah, kemudian beberapa hari berikutnya, karena kita kurang menjaga kebersihan, di lutut itu ada melenting kecil, ada nanah ya, warnanya kuning. Nah, apa yang kita lakukan? Kan kita nyari, ya zaman dulu kan belum ada jarum ya, ada sih tapi kan barang mahal zaman dulu. Kita pakai duri jeruk ya, duri jeruk di sudet. Itu penampilannya sih mirip-mirip ya. Ketika dia mengalir keluar, penampilannya mirip susu kental manis. Tetapi aromanya, Masya Allah, luar biasa. Sangat amis dan seterusnya. Dan ternyata para pemabuk ini oleh Rasulullah disebutkan, kelak di hari kiamat dia akan diberi minum dari sungai Khabal. Mereka akan dibuat sangat haus dan harus minum, dan adanya minuman dalam sungai nanah. Diberi minum sungai nanah. Jadi ini menunjukkan bahwa para pemabuk itu kelak akan naudzubillah min dzalik dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah dilaknat itu tidak hanya sekedar dimarahi, tapi lebih dari itu. Maka jangan sampai orang Islam ini menyukai produk yang diharamkan, apalagi minuman keras ya. Gitu. Nah, ini memang agak sedikit berbeda dengan para ulama di mazhab Hambaliyah. Nah, kalau Syafi'iyah itu kan banyak ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, dan sekitarnya di Asia Tenggara. Ini mayoritas ulama-ulamanya adalah Syafi'iyah. Nah, beda dengan para ulama di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar, Bahrain, Libya, Kuwait. Ya. Mazhabnya adalah Hambaliyah atau Hanabilah. Nah, para ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah menyatakan bahwa jika di end product, di produk akhir tidak ada efek memabukkannya, maka hukumnya boleh. Karena yang diharamkan, kata Rasul kan, khamr itu adalah makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran, yang bisa memabukkan. Nah, minuman apapun, namanya apapun, kalau tidak memabukkan, tidak ada alasan untuk mengharamkan. Ini pendapat dari para ulama dari mazhab Hambaliyah. Saya pernah double check ke teman alumni SMA 1 yang beliau kerja dan mukim di Saudi. Saya nanya ke beliau ketika beliau kami reuni di Kota Gede dengan teman-teman alumni SMA 1 angkatan 92 begitu. Saya nanya, Mas Baher, ini panggilan aslinya itu Bagus Herdananto, tapi dari dulu beliau disebut Ustadz Baher. Mas Baher, benar nggak Mas? Kalau di Saudi itu banyak ada minuman keras tapi tetap diizinkan. Iya sih memang ada, tapi kenapa diizinkan? Karena tidak memabukkan, yang alkoholnya rendah. Nah, jadi memang ada beda pendapat ulama mengenai sesuatu yang mirip dengan produk haram, tetapi tidak memiliki efek seperti yang produk haram. Ya, gitu. Yang keempat, hewan yang tidak disembelih secara syar'i maka dagingnya haram. Ya. Jadi hewan yang tidak disembelih secara syar'i maka hukumnya adalah haram. Bapak Ibu, daging sapi, kambing, kerbau, domba, ayam itu tidak identik dengan daging halal. Kenapa? Karena kalau tidak disembelih secara syar'i maka tidak halal. Nah, bagaimana kaidah fikih tentang penyembelihan? Nah, para ulama menyatakan bahwa ada 5 kaidah fikih yang terkait dengan fikih penyembelihan hewan secara syar'i. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah hewan halal. Sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, itik, kalkun, puyuh, dan lain-lain ya. Yang lidatihi adalah hewan-hewan yang halal. Tidak boleh misalnya babi, anjing begitu, kemudian disembelih dengan baca bismillah, tidak boleh ya. Karena yang pertama hewannya adalah hewan yang halal lidatihi. Kemudian yang kedua, pada saat disembelih hewannya masih harus dalam keadaan hidup. Ya kalau udah mati, udah jadi bangkai, disembelih secara syar'i tetap haram. Kemudian yang ketiga, penyembelihan harus dilakukan dengan menggunakan peso yang super tajam. Tidak boleh menggunakan peso yang tumpul, apalagi bergerigi. Nah, saya dulu ada teman alumni SMA 1 juga yang bercerita, beliau tinggal di dekat kota gede. Beliau cerita bahwa di kampungnya dulu pernah ada kejadian pencurian beruntun. Jadi hampir setiap malam ada rumah warga yang kemalingan. Ya saya mikir, maling kok senengane nyolong. Tiap malam istiqomah mencuri terus gitu ya. Nah, mbok ya cari pekerjaan yang lain begitu. Nah, warga juga
gergeten ya, mangkel gitu ya, kok nggak pernah ketangkap. Nampaknya si pencuri ini punya ilmu, jadi ilmu khusus begitu, sehingga kemudian tidak hanya istiqomah, tapi dia profesional sebagai pencuri gitu. Nah, warga kemudian ya punya rencana gimana kalau kita rondanya bersembunyi. Ya. Rondanya ya, bukan rondonya, tapi rondanya. Ini agak harus hati-hati. Rondanya bersembunyi. Nah, maka kemudian suatu malam ada pencuri yang apes, ketangkap. Ya. Nah, warga dengan bijaksana tidak menghakimi, hanya diikat saja tangan dan kakinya, terus diinterogasi. Dan ternyata sikapnya nampaknya tidak menyenangkan begitu dan ngaku yang selama ini mencuri memang dia. Nah, ada warga yang kemudian pulang. Ya, pulang itu bukan pulang selesai pulang, tapi ambil gergaji. Kaki pencuri yang kanan digergaji. Wah, teriak-teriak dan minta ampun, tapi karena terlanjur kalap. Akhirnya si pencuri meninggal di tempat karena kesakitan yang luar biasa. Maka hewan halal yang disembelih tidak menggunakan pisau yang super tajam tapi bergerigi, hewannya bisa mati bukan karena disembelih tapi karena kesakitan yang luar biasa. Maka dagingnya bisa jadi haram. Yang keempat, penyembelihan harus membaca basmalah. Harus diawali dengan baca basmalah. Tadi di Quran surat Al-An'am ayat 121 secara tegas Allah menyatakan janganlah kalian memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Tapi bagaimana kalau kita beli di pasar? Kita beli daging ayam di pasar atau kita di restoran yang bersertifikat halal, tapi kita tidak tahu ini waktu nyembelih membaca bismillah apa tidak. Nah, kalau kasusnya adalah ini hewan halal, tapi kita tidak tahu ketika disembelih itu dibacakan basmalah apa tidak, maka solusinya gampang, sangat mudah. Dari Ibunda Aisyah, beliau pernah menceritakan bahwa ada seorang yang baru masuk Islam, datang ke Nabi, lalu bertanya, ya Rasul, suatu kaum menghadiahi kami dengan daging, tapi kami tidak tahu, ya, tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Nah, jadi kalau konteksnya kita tidak tahu ini dibacakan Bismillahirrahmanirrahim apa tidak, maka solusinya mudah. Kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bisa menyantapnya. Gitu. Nah, tentu kalau kita mencermati hadisnya, ya memang ya mestinya yang dibawa ke Rasulullah adalah daging hewan yang halal lidati, bukan daging babi. Nah, kalau itu daging babi, mungkin Rasul akan mengatakan, bacalah basmalah, kemudian buanglah. Begitu. Daging babi jelas diharamkan. Nah, kemudian yang kelima, penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan. 3 saluran di leher bagian depan. Yaitu saluran makanan, saluran nafas, dan 2 pembuluh darah. Itu arteri karotis dan vena jugularis. Nah, bagaimana penampakan saluran nafas? Bapak Ibu, kalau kita raba di leher kita ini ada yang geret-geret. Saluran nafas kita ini, dan juga binatang, itu diciptakan Allah berupa kumpulan cincin tulang rawan. Kumpulan cincin tulang rawan yang berjajar rapi. Nah, Allah menciptakan semacam ini agar ketika kita menunduk, kita masih bisa bernafas. Nah, kalau saluran nafas kita seperti selang air itu, maka ketika kita menunduk, kita tidak akan bisa bernafas. Nah, ini sangat penting tentunya untuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya kan, kalau memimpin upacara, ada acara mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mulai 5 menit selesai. Tapi kemudian selesai, kepala sekolah mengangkat kepalanya lagi, orang-orang sudah pada pingsan karena tidak bisa bernafas, karena terlipat. Namun, ya Masya Allah, ala kulli hal Allah sangat sayang dengan kita, maka saluran nafas itu dibuat berupa kumpulan cincin tulang rawan. Ya. Maka kalau kita menyembelih harus nampak itu kudus sekali. Kalau saluran makanan itu fleksibel ya. Kalau yang ditelan itu nasi, ya, upah misalnya atau sega itu kan kecil-kecil, itu bisa ditelan dengan lancar. Tapi kalau yang ditelan suatu yang besar ya, misalnya bawang utuh atau kentos ya isi salak, itu akan melebar. Gitu. Nah, kemudian ada hadis yang menarik dari Abi Waqid Al-Laitsi. Bapak Ibu, Rasul menyatakan bahwa setiap bagian dari al-bahimah, hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi ini contohnya begini. Misalnya ada seorang petani atau peternak gitu yang membeli sepasang sapi ya, sapi masih kecil, masih remaja. Usianya baru 4 bulan misalnya gitu. Masih remaja ya, sapi masih remaja, masih baru gede. Kemudian dipelihara bersama di kandang begitu, hidup bersama mereka, sapi jantan dan betina muda tadi itu.
Nah, kemudian bersamaan dengan tumbuhnya tubuh mereka, maka tumbuh pula benih-benih cinta di antara mereka berdua, di antara sapi jantan dan betina tadi itu. Nah, ketika usianya itu sudah 1,5 tahun ya, sudah dewasa begitu. Nah, ternyata si peternak atau petani ini butuh uang ya karena mau bayar kuliah anaknya misalnya begitu ya. Nah, kemudian sapi jantannya itu dijual. Karena yang betina kan pengennya nanti beranak pinak ya, yang dijual yang jantan aja lah. Harganya juga bagus. Nah, dijual. Nah, sapi betinanya melongo loh. Kok dibawa pergi dan nggak datang lagi. Nah, padahal benih-benih cinta itu baru tumbuh. Maka kemudian sapi betina tadi galau. Kemudian diri, lari sampai ke Lampuyangan. Nah, kemudian dia berjalan menyusuri rel kereta api. Maksudnya sapi. Karena Lempuyangan yang berarti kereta ekonomi. Nah, karena Argo Lawu, Bima, Argo Dwi Pangga itu kan berhentinya Pak Haka berhenti di stasiun Tugu. Di Lempuyangan dia nggak berhenti. Nah, tapi karena galau ini sapi jantan ini, sapi betina ini tidak memperhatikan. Tapi kemudian dia merasakan ini kok jalan kok bergetar hebat, ya, bergetar. Kemudian dia lihat ke depan ternyata ada kereta api kencang itu. Dia segera menyingkir, menepi, tapi kemudian terlambat, ya, terlambat. Karena dia tidak sak-sak gitu, tidak bersegera. Maka kemudian kaki kiri yang belakang itu kesambar kereta api dan lepas. Nah, potongan kaki kiri belakang sapi itu yang lepas tadi hukumnya adalah bangkai. Meskipun daging, tapi dia bangkai. Karena dia terpotong ketika hewannya masih hidup. Kemudian yang kelima, segala binatang yang menjijikkan hukumnya adalah haram. Semua binatang yang menjijikkan hukumnya adalah haram. Contohnya apa? Ya, Bapak Ibu, tikus itu kan jelas menjijikkan, kecoa itu jelas menjijikkan. Kemudian apalagi ya, belatung itu jelas menjijikkan, maka hukumnya haram. Tapi ada binatang-binatang tertentu yang ya ada orang yang jijik, ada yang tidak jijik. Contohnya misalnya belut ya, belut. Belut itu kalau istri saya itu jijik, kalau saya enggak, anak saya juga enggak ya. Tapi istri itu jijik dengan itu. Nah, kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita kalau kita tidak jijik kita boleh memakannya, tapi kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya. Kemudian bedanya gimana? Gimana? Ganti nama. Ya, kemudian juga ini ada kuliner cacing crispy, kerupuk cacing crispy. Ini katanya gurih sekali. Nah, kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya, tapi kalau tidak jijik kita boleh memakannya. Termasuk ini di arah Tawangmangu, di Tawangmangu, Sarangan, Cemorosewu itu banyak wisata kuliner, ada sate ayam, sate kelinci dan ada sate landak. Apa itu? Sate landak itu katanya enak sekali katanya. Nah, suatu ketika kami pas liburan itu ya, anak mertua itu kan di Karanganyar Solo. Nah, kemudian kami pengen naik ke atas, ya, kemudian pesan makanan itu, istri nanya, "Bi, nggak pengen nyoba sate landak toh?" "Ih, masih jijik nih." Nah, jadi kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak jijik kita boleh memakannya. Ini dengan catatan hewannya itu halal lidzatihi, zatnya itu dihalalkan atau tidak disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Cuma kalau kemudian kita ini merasa jijik, maka kita tidak boleh. Ini istilahnya adalah haram li ghairihi. Karena ada haram lidzatihi, contoh seperti daging babi itu kan haram lidzatihi, zatnya haram. Tapi ada pula haram yang li ghairihi. Haram karena alasan yang selain yang tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau kita jijik kita tidak boleh memakannya. Loh kok gitu? Loh ya memang begitu, karena memang di Quran tidak ada pengharaman. Quran dan di hadis tidak ada pengharaman. Tetapi kalau kita jijik kita nggak boleh memakannya. Loh, emang ada rujukannya? Ada. Rujukannya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa Khalid bin Walid, ini panglima perang yang paling hebat. Khalid bin Walid, jenderal perang yang paling hebat di dunia, karena beliau memimpin ratusan perang dan tidak pernah kalah. Maka beliau mendapatkan gelar Syaifullah, pedang Allah yang terhunus. Dan pedang Allah yang terhunus itu tidak pernah kalah, tidak pernah patah. Kalau pedangnya Khalid itu kan patah, 7 atau 8 pedang dia yang patah. Tapi Khalid sendiri itu tidak pernah sebagai
Pedang Allah yang terhunus tidak pernah patah, tidak pernah terbunuh. Nah, Khalid bin Walid ini pernah mendampingi Rasul pulang ke rumah salah satu istri Rasul, yaitu Ibu Maimunah. Nah, waktu itu beliau berdua disuguhi dengan daging dzab panggang. Bapak Ibu ada yang bisa dzab itu apa? Dzab. Bukan yang ada di roda sepeda yang ada pentilnya, bukan. Itu dzab. Dzab ini binatang yang mirip biawak, ya. Tapi bukan biawak, mirip tetapi bukan biawak. Ada beberapa buku hadis yang salah terjemahan di mana dzab diterjemahkan sebagai biawak. Itu keliru. Itu dua makhluk yang berbeda, sangat berbeda. Habitatnya berbeda, tabiatnya berbeda, namanya berbeda, dan lain-lain. Ya. Nah, waktu itu beliau berdua disuguhi dengan daging dzab. Nah, ketika Rasul itu mengulurkan tangan, beliau akan nyuwil. Nyuwil itu apa? Ustaz Abdullah Sumano, nyuwil itu bahasa Indonesia ini apa? Jadi dia, beliau, Rasulullah itu mengulurkan tangan akan mengambil daging tadi itu. Nah, waktu itu ibu di dalam mengatakan, ya, Bu, matur ke Rasul itu daging dzab. Nah, mendengar itu Rasul kemudian mengangkat tangan beliau tidak jadi memakannya. Nah, tentu membuat Khalid bertanya-tanya. Maka beliau bertanya, ya Rasul, apakah dzab itu diharamkan? Kata-kata pertanyaan Khalid, apakah dzab itu diharamkan, itu sangat penting bagi Khalid. Kenapa? Karena beliau panglima perang. Dan ketika memimpin perang kan tidak 1-2 jam kan tidak. Kadang-kadang beberapa hari harus menginap kan. Nah, kalau perangnya di padang belantara, tidak ada makanan, tidak ada restoran yang jual. Tidak, ketika perang tiba-tiba ada orang jualan bakso, tang 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 tang, ting 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 ting, jualan bakso nggak ada. Ya, pecel lele, tongseng nggak ada. Ya adanya ya binatang-binatang di alam. Nah, barangkali Khalid dan para sahabat yang lain juga memakan daging dzab, dan orang Arab biasa makan daging dzab, ya, beberapa kaum. Nah, tentu pertanyaan Khalid ini sangat penting, ya. Apakah dzab itu diharamkan? Nah, Rasul menegaskan dzab ini tidak diharamkan, tetapi makanan ini tidak ada di kaumku. Aku merasa jijik memakannya. Oh begitu. Jadi Rasul tidak dahar ini karena beliau jijik. Nah, kemudian Khalid yang lenggah di samping Rasul, kemudian ngambil daging dzab tadi itu, kemudian dimakan, didahar. Sambil melihat Rasul, pengen melihat apakah Rasul melarang. Ternyata Rasul membiarkannya. Nah, Khalid kemudian makan dengan nyaman. Dia. Nah, hadis ini dipakai sebagai rujukan. Kalau kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau tidak jijik, kita boleh memakannya. Dzab ini seperti ini. Ya. Ibu, Bapak, dzab seperti ini. Ya. Ini kalau masih muda, itu warna kulitnya agak coklat. Ya. Kalau udah dewasa, berubah jadi kuning. Memang di daerah lain, itu warnanya beda-beda ya, tapi umumnya seperti ini. Jadi di pinggang itu kan ada dagingnya ya. في هذه البيداء ينفق سعوديون الكثير من وقتهم بحثا عن صيد لا يتأتى إلا من بعد رصد ومتابعة. إنه موسم صيد الضب الصحراوي بعد انتفاضه من بياته الشتوي واستقوائه مما تنبته الأرض في ربيعها. موسم يطلق فيه الشباب العنان لمواهبهم المختلفة بطرق صيدهم لا ورمي واحتواء. يكون له عدة طرق لصيده طبعا، فيها له طريقة اللي هو التغريق أو طريقة انك تصب المويه على الجحر حقه، أو الطريقة الثانية طبعا هو طريقة المطاردة نظرت ومسكه إذا كان هو طبعا ليس غير قريب يعني من الجحر حقه. والطريقة الثانية اللي هو القنص هو الرمي باستخدام البوارد النارية أو السلاح الناري. وخوفا من انقراض هذا النوع من الزواحف التي تقتات على النباتات، حددت السلطات السعودية لصيده أوقاتا معينة من كل عام تبدأ بعد انتهاء موسم تزاوجها. ويرى كثيرون من صياديه أن لحم الضب ومذاقه بنهاية فصل الربيع يختزل طعم الطبيعة الصحراوية. لحم الضب وقت الربيع بما أنه يتغذى على النباتات الربيعية يصير منوع وفي أكثر من نوع عنده من النباتات، يتغير طعم لحم الضب، وهذه هي الفترة اللي يصير فيها طعمها حلو وهو المطلوب يعني. يطبخ لحم الضب بالطريقة ذاتها التي تطبخ بها لحوم الأنعام، ويحذر الأطباء من الإفراط في أكله لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون. لكن في صيد الضب وطبخه وأكله 1, 2, 3, 4, 5 yang ngitung 1 berarti kan 6.
يرى فيها من ألفوا ممارستها Tapi ترويحا saya suka video ini. الا بدي ولع Mohon maaf, انا بقيتك شوري عليك يدك شوري عليك boleh menganiaya Kalau binatang, apalagi ngajari والله العظيم يا قرتك binatang والله itu tidak boleh. Mohon jangan ngajari anak seperti ini ya, tidak boleh. Zalim. Boleh. الله لا يحرمك يا ابوك يو 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 نقرب فيها هذه وش No. Ya, jadi tidak boleh ngajari anak zalim begitu. Bapak Ibu, waktunya habis ya. Padahal ini baru satu lagi ya. Baru 6. Karena 12 nanti yang separuh insya Allah pekan depan insya Allah ya. Yang keenam, daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam bukunya adalah haram. Yang dimaksud bertaring dan berkuku tajam di sini adalah binatang-binatang karnivora, binatang pemakan daging. Contohnya ada anjing, kucing, beruang, harimau, singa, apalagi ya macam-macam ya. Kalau minum susu beruang gimana? Susu beruang itu mungkin ya ini kata anak saya itu minuman yang nggak jelas ya. Namanya susu beruang, gambarnya naga, aslinya susu sapi, itu kan nggak jelas itu. Gimana. Tapi yang jelas, yang beruang itu haram. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang jualan, misalnya ya di pasar, di rumah kita ada yang jualan sate beruang, misalnya, atau sate singa, sate harimau, sate ular, itu hukumnya adalah haram. Nah rujukannya hadis-hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Yang dimaksud sekali lagi di sini adalah binatang-binatang karnivora, binatang memakan daging. Ibnu Abbas juga berkata bahwa Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Jadi kan ini predator pemakan daging. Beliau juga mengatakan Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Kemudian Nabi Sa'labah juga berkata, sebenarnya Rasulullah SAW melarang daging binatang buas yang bertaring. Nah, maka dari 4 hadis ini jelas bahwa semua karnivora itu hukumnya adalah haram. Dan dari sini kemudian ulama sepakat bahwa daging anjing itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena anjing adalah binatang pemakan daging. Dia adalah karnivora. Anjing itu makanannya daging atau dari binatang ya. Anjing itu tidak mau makan, misalnya sayur lodeh itu kan nggak mau, lotek, pecel pincuk mediun itu dia nggak mau. Salad buah nggak mau. Ya. Karena anjing adalah binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Kemudian juga ular. Ular itu kan juga karnivora. Maka ular hukumnya haram dikonsumsi karena dia adalah karnivora. Bapak Ibu, apakah juga mengalami hal yang sama yang dulu saya alami waktu kecil? Ya? Dulu waktu SD, saya pernah main bola dengan kakak kelas. Main bola gitu, ketika bola menggelinding ke semak-semak, saya akan mengambil bola itu. Lalu tiba-tiba kakak kelas mengatakan, "Oh, hati-hati, itu yang tanaman semak-semak yang bunganya merah itu makanan ular," katanya. Saya manut aja gitu. Bahkan kemudian ketika tahun berikutnya saya sudah naik kelas, main bola dengan adik kelas, bola menggelinding di semak-semak, ketika adik kelas mau mengambil bola, saya bilang, "Wah, hati-hati loh, ini makanan ular." Nah, belakangan saya tahu bahwa ternyata ular itu bukan binatang pemakan bunga, tapi binatang pemakan tikus, kucing, ayam, anak kambing yang tersesat, domba yang tersesat, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, bukan makan bunga. Ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga ikut menyebarkan hoax seperti saya zaman dulu. Ya. Jadi, sebagai penutup, ini bagaimana kalau tidak makan daging anjing, tetapi hanya hanya memelihara saja. Melihara anjing. Katanya anjing itu lucu katanya. Nah, ini ada hadis yang sangat penting bagi kita.
Di mana kemudian para ulama menyatakan memelihara anjing itu hukumnya makruh sampai haram. Makruh hingga haram. Kenapa? Karena ada di sini. Barang siapa memelihara anjing, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, maka kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu dan anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. 1 kirot itu apa? Nah ini ketika kita belajar dari Ustadz Abdullah Nono ataupun Ustadz yang lain ya, Ustadz Khalid Mahmud dan yang lain, semoga Allah senantiasa memuliakan beliau semuanya. Kita belajar tentang fikih melayat orang meninggal. Ternyata Rasul pernah bersabda bahwa barang siapa takziah melayat orang meninggal, kemudian menyolatkan dapat pahala 1 kirot. Nah, para sahabat bertanya, 1 kirot itu apa? Ya Rasul menjelaskan 1 kirot adalah pahala sebanyak Bukit Uhud. Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Mekah Madinah, tentu ya pernah mampir lah gitu ya, ziarah ke makam para syuhada di Uhud, ya, di Bukit Uhud, di sekitar Bukit Uhud. Nah, dari makam para syuhada itu kita bisa melihat Bukit Uhud yang sangat gede, memanjang. Kalau kita lihat menggunakan drone, jadi kita naik drone misalnya, memang bisa dinaiki. Dari atas nampak ya bahwa Bukit Uhud itu besar, memanjang seperti seperti angka 1, ahad atau Uhud gitu. Nah, pahala yang disediakan Allah untuk orang yang takziah kemudian menyolatkan jenazah dapat pahala 1 kirot. Ya tentu kalau ikhlas ya. Nah, tetapi kalau tidak hanya menyolatkan, tapi juga ikut mengantar ke alam kubur, ikut mengantar ke makam atau ke kuburan ya, karena beda makna. Mengantar ke alam kubur kan ikut meninggal. Jadi kalau ikut memakamkan dapat pahala 2 kirot. Tetapi kalau orang ini punya anjing atau memelihara anjing, kecuali 3 jenis anjing ini, maka pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. Maka jika pengen impas, maka setiap 2 hari harus cari orang meninggal, kemudian menyolatkan, kemudian ikut mengantar ke makam. Kalau tidak, tekor. Kemudian ada pula hadis anjing penjaga ternak ini seperti ini. Ini saya syuting dekat pondokan saya dulu ke sekolah. Saya tinggal di cottage di Perlandian. Ini suaranya gembebek karena musim gugur itu kan anginnya kuat. Expo anjing ya, yang dilatih untuk menjaga ternak. Ini kayak film kartun Sandus. Ini anjingnya dilatih, dia tidak menyentuh fisik hewannya. Tidak menyentuh fisik domba atau kambing. Nah, kemudian ada hadis penting. Sesungguhnya malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, para ahli hadis menerjemahkan yang dimaksud malaikat ini adalah malaikat rahmah. Malaikat yang diutus Allah untuk memberikan rasa kasih sayang bagi penghuni rumah. Maka jangan berharap rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah kalau memelihara anjing, kecuali 3 macam ini. Nah, tinggal milih, Pak. Milih malaikat atau milih anjing. Nah, mungkin tidak sebanding itu ya. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, jangan khawatir karena yang disebut di sini adalah malaikat rahmat. Jangan khawatir, karena tidak semua malaikat itu tidak mau masuk ya. Karena malaikat pencabut nyawa masih mau masuk ke rumah. Jangan khawatir. Ya, gitu ya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di pagi hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf sedikit mundur sedikit ya. Bapak Ibu kalau buru-buru akan ada tugas yang lain, akan segera kondur ya dipersilakan begitu. Namun kalau akan menyelesaikan dengan diskusi, ikut menyimak, monggo. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nanung, luar biasa. Ini pesertanya juga luar biasa, sudah full Zoom kita Ustadz 100. Insya Allah kita nanti akan coba cari Zoom yang lain gitu ya. Dan juga pertanyaan sudah saya list, ini ada 8. Ini mau sekarang atau pekan depan, Ustadz? Sekarang nggak apa-apa. Sekarang aja ya. Oke. Nomor pertanyaan pertama saya bacakan, Ustadz, dari yang bertanya di paling pertama tadi itu, Bapak Haryanto bin Hanan. Di pasar masyarakat kita ada 2 jenis daging sapi. Pertama, sapi lokal yang insya Allah disembelih syar'i yang kita ketahui tempat penyembelihannya. Dan yang kedua, sapi beku atau impor yang tidak ada label halal MUI-nya dan kita juga tidak tahu bagaimana hewan itu disembelih.
Sapi A harganya lebih mahal atau sapi lokal lebih mahal. Sapi B yang sapi impor selisihnya lebih mahal, lebih murah gitu ya. Selisihnya lumayan jauh. Kadang tergoda ingin beli daging sapi impor tersebut, tetapi hati ragu. Kemudian di restoran, warung makan sering ada jual rendang dan dendeng atau semacamnya. Tetapi saya pernah bertanya kepada salah satu pemilik warung makan apakah dia gunakan daging lokal atau impor. Dia menjawab dia gunakan daging impor. Tolong Pak Ustadz jelaskan perkara ini, apakah boleh kita makan daging impor ini dengan mengucap bismillah ketika makan, apakah mencukupi? Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Haryanto Hanan dari Batam, begini. Sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan bahwa sapi memang halal lidzatihi, tetapi kalau daging sapi ini berasal dari sapi yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Haramnya adalah haram li ghairihi. Nah, sekarang pengertian daging impor itu apa? Daging impor adalah daging yang diimpor dari luar negeri. Nah, di luar negeri itu ada beberapa teknik penyembelihan. Ada yang dipingsankan dulu sebelum disembelih, ada yang ditusuk jantungnya kayak di Prancis, ada yang disembelih secara syar'i. Nah, kalau yang di Australia dan Selandia Baru itu hampir semuanya disembelih secara syar'i. Karena mereka mengacu pada diekspor ke negara-negara Islam, negara yang mayoritas Muslim. Maka mereka umumnya memiliki sertifikat halal yang dari Australia. Nah, maka kalau kita tanya ini dari mana asalnya, kalau dari Australia itu biasanya ada dokumen halal yang menyertai. Bahkan di box-boxnya itu kadang ada logo halal resmi dari MUI atau dari lembaga yang lain, termasuk dari Malaysia misalnya gitu, dari Jakim atau dari Singapura. Itu daging. Hati-hati dengan jeroan. Bapak Ibu, yang namanya jeroan itu bagi orang-orang di negara maju termasuk Australia itu bukan makanan manusia, tapi makanan binatang kesayangan. Binatang, contohnya makanan anjing begitu. Nah, saya jadi ingat dulu waktu sekolah di Inggris itu temen ada yang cerita kan pengen masak ini ya, pengen masak sambal goreng iwak ati, beli jeroan agak banyak gitu. Nah, ketika beli agak banyak, ditanya oleh penjualnya, kok kamu beli agak banyak, emang punya anjing berapa? Padahal mau dimakan sendiri. Nah, jadi kalau jeroan hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena seringkali yang namanya jeroan, karena bukan makanan manusia, itu seringkali bercampur dengan produk non-halal. Kalau daging, itu disembelih secara syar'i. Bahkan teman-teman Juleha di Jogja, ini ada beberapa yang kerja di Australia. Ya. Memang di-hire, kemudian di-hire secara resmi, kemudian digaji Australian dollars. Nah, kemudian menyembelih hewan secara syar'i, secara syariat Islam dan dapat sertifikat halal. Dan ada yang mengawasi mulai dari disembelih sampai daging itu jalan masuk ke box halal. Ada yang mengawasi begitu. Maka kalau dari Australia hampir sebagian besar punya sertifikat halal. Tetapi kalau misalnya kita tetap ragu-ragu, ada perasaan kuat yang mengganjal di hati, ya hindari saja begitu. Karena Rasul sering menegaskan kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Makatan Pak Arianto mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ya. Yang kedua, Ustaz, izin bertanya dari Pak Isya Imanuddin. Konon apa hukum minum teh fermentasi, teh kombucha? Konon Rasulullah bukan hanya pernah tetapi hobi minum nabidz yang merupakan fermentasi buah-buahan. Bagaimana dengan hal tersebut? Bagaimana batasan-batasan minuman fermentasi yang halal dan haram? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ada satu materi khusus halal haram produk bioteknologi. Itu ada fermentasi. Monggo nanti kalau misalnya bergabung di kuliah halal haram Eropa nanti monggo lah. Karena pesertanya semua orang dimanapun ya, di Indonesia juga banyak yang ikut ya. Nah, secara singkat begini. Tidak ada dalil tentang pengharaman fermentasi, tidak ada. Tidak ada dalil tentang pengharaman produk hasil fermentasi, tidak ada. Yang ada adalah dalil tentang khamr. Khamr itu apa? Umar bin Khattab pernah
mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran disebut sebagai khamar. Kemudian putra beliau yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap yang memabukkan itu berarti khamar dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Nah, jadi yang diharamkan adalah makanan atau minuman yang bisa memabukkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teh kombucha bagaimana? Karena ini fermentasi. Nah, teh kombucha itu mengandung alkohol 1-2%. Tetapi tidak pernah ada orang mabuk minum itu. Nah, karena tidak pernah ada orang mabuk minum teh kombucha, maka para ulama sepakat teh kombucha hukumnya adalah halal. Agak mirip dengan kefir. Kefir susu fermentasi ini kadar alkoholnya ada yang 1, ada yang 2,5 ya. Tetapi tidak pernah ada orang minum kefir mabuk, maka kefir hukumnya juga halal. Air nabis itu halal. Tetapi kalau fermentasi berlanjut sampai lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Memang Rasul minum air nabis, tapi nanti dulu hadis tentang minuman serupa nabis tidak hanya 1, agak banyak. Ya. Nah, kadang-kadang orang kan hanya promosi nabis karena Rasul suka minum nabis, tapi nanti dulu Rasul minum nabis kalau bagaimana? Ya, karena ada batasannya. Ya. Jadi kurma yang direndam air kemudian diminum. Nah, Rasul juga bersabda bahwa minumlah jus buah itu selagi dia belum menjadi keras. Menjadi keras itu bukan menjadi batu, tidak, tetapi menjadi minuman keras. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, kapan dia menjadi minuman keras? Nah, Rasul menjelaskan dia menjadi minuman keras dalam waktu 3 hari. Nah, kemudian ada hadis yang lain, Rasul dibuatkan minuman jus buah, saya lupa, Anas bin Malik atau siapa yang membuatkan itu. Nah, kemudian Rasul meminum pada hari itu, hari berikutnya dan lusa, dan menumpahkan pada hari berikutnya. Hari ini hari apa ya? Kamis ya. Maka dibuatkan Kamis pagi, maka bisa diminum Kamis pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi. Nah, hari Ahad ya itu sudah harus dibuang. Kenapa? Karena dia berubah jadi khamr, berubah jadi minuman keras. Gitu. Ngaten nggih, Pak Isya Imanuddin, mudah-mudahan barokah dan kehati-hatian panjenengan jadi ladang jihad bagi panjenengan dan keluarga. Allah alam bisawab. Terima kasih, Ustaz. Lanjut Pak Arif Dwiarto, kita gabung dengan Pak Suyadi. Berarti bekecot dan keong sawah itu halal, Ustaz, Pak Arif. Kemudian Pak Suyadi, hukum kalau biawak halal atau haram, Ustaz? Ustaz, bekecot, keong, biawak. Bekecot dan keong hukumnya halal. Jika kita tidak jijik. Ya. Tapi kalau kita merasa jijik, kita nggak boleh. Ada masakan tuk-tuk ya, tuk-tuk masakan Sunda itu enak sekali ya. Dari keong kecil-kecil ya. Nah, jadi bekecot dan keong itu hukumnya halal. Dia halal lidzatihi. Tapi kalau kita jijik, sekali lagi kita nggak boleh. Ini berbeda dengan biawak. Bapak Ibu, biawak tadi sempat kita singgung sekilas ya. Biawak itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena biawak adalah karnivora. Nah, jadi memang ada salah terjemahan di buku hadis ya, di 1 atau 2 buku hadis, salah terjemahan di mana dzab itu diterjemahkan sebagai biawak. Itu keliru. Itu 2 makhluk yang berbeda. Yang satu, jadi biawak itu bahasa Arabnya al-warol. Ini ada Ustadz Profesor Syamsul, beliau ahli bahasa Arab ya, karena mengajar di Fakultas Ilmu Budaya di bahasa Arab, dia sangat paham. Mohon Ustadz dikoreksi ya kalau keliru. Jadi kalau biawak itu al-warol. Nah, kalau dzab itu adzab, dia kadal gurun. Ya. Kemudian habitatnya beda. Dzab itu di padang pasir, sedangkan biawak itu di air. Nah, kemudian yang ketiga, dzab itu omnivora. Jadi dia herbivora tapi semi omnivora. Dia makanannya bunga, semak-semak, tapi serangga dia mau. Jadi dia semi omnivora. Sedangkan biawak itu karnivora. Ya, awal saya mengenal biawak itu ketika diundang isi kajian di Mahakam ya. Ada perusahaan minyak Total Indonesia di Mahakam, ketika diundang ya di perjalanan menuju ke lokasi di Handil, itu yang menjemput mengatakan ini angka kematian warga masyarakat karena dimakan buaya sekarang meningkat. Loh, kok bisa? Loh, dulu enggak, kenapa sekarang kok meningkat? Ya karena sekarang populasi buaya itu meningkat. Loh, kok bisa? Ya karena banyak orang memburu biawak. Loh, kok apa hubungannya biawak dengan buaya? Nah, beliau mengatakan
biawak itu adalah binatang pemakan telur buaya. Ya kalau di kampung-kampung di tempat kita ini karena nggak ada buaya, dia memakan telur ular, makan telur ular. Nah, karena biawaknya dimangsa manusia, maka tidak ada lagi yang memakan telur buaya, maka telurnya menetas dan jadi buaya yang banyak gitu. Ya, jadi biawak hukumnya haram karena dia termasuk karnivora. Ini ada Pak Zulpadri kura-kura. Kura-kura dan telurnya halal ya. Halal. Kura-kura dan telur nggih, Pak Zulpadri. Karena tidak ada keterangan tentang keharaman memakan daging kura-kura gitu. Disambung ini Ustaz, obat tipus vermin katanya dari cacing, apakah haram? Ya, cacing Bapak Ibu, kalau kita tidak hanya obat tipus ini ya, tidak hanya vermin, tetapi secara umum cacing itu hukumnya kalau kita tidak jijik itu halal, tapi kalau kita jijik itu kita haram memakannya. Disambung yang terakhir Ustaz, jijik itu ukurannya umum atau persepsi pribadi? Ukurannya Kalau umum pasti jelas, tetapi kalau persepsi berbeda antara satu dengan yang lain. Mohon penjelasan, Ustaz. Oke. Jadi itu persepsi pribadi. Artinya bagaimana? Ini kalau misalnya kita wabah sudah selesai, kemudian kita berkunjung ke teman, kolega atau saudara di Gunung Kidul misalnya. Kemudian kita dimasakkan entung jati. Itu kan enak sekali katanya. Kemudian ada sate landak dan kerupuk cacing crispy. Nah, pas kita mau makan itu, kita nanya, ini apa ini? Ini sate landak. Wah, aku jijik. Kalau ini apa? Kerupuk cacing crispy. Aku jijik. Terus, nggak mau. Diicipi dulu. Nggak mau. Diicipi dulu. Enak banget. Diicipi dulu. Nah, terus diicipi. Nah, kalau ternyata kita mengatakan jijik, kita tapi makan habis 2 piring, itu nggak jijik. Tapi kalau pas kita mengatakan saya tidak jijik, pas mau makan, mutah-mutah, perut mual, itu berarti kita jijik. Jadi itu persepsi pribadi. Tidak bisa kemudian kita menyamakan satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalau memang kita ini jijik, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau tidak jijik, kita boleh. Nah, termasuk kalau vermin ini ya. Vermin ini kalau kita tidak jijik, kita boleh. Tetapi kapsulnya yang penting ini, kapsulnya ini bahannya dari apa? Kalau ada tambahan gelatin dari tulang atau kulit hewan apa? Kalau dari tulang atau kulit babi, maka jelas haram. Kalau dari tulang atau kulit ikan, jelas halal. Kalau tulang atau kulit hewan halal, sapi, kambing, kerbau, domba, ya tergantung cara penyembelihannya bagaimana. Kalau berasal dari tulang atau kulit hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka dia halal. Ngaten ya Allah alam bisawab. Ini Mbak Buzaza, Pak Ustadz. Izin bertanya bagaimana bila ada penjual makanan yang pedas dengan memberi nama jualannya bakso setan atau bakso iblis, apakah hukumnya menjadi haram? Terima kasih. Ya, kalau kita mengikuti fatwa ulama Syafi'iyah, maka hukumnya haram. Haramnya bukan haram lidatihi, tetapi haram lighairihi karena penampaknya menggunakan nama-nama makhluk yang dilaknat Allah. Setan atau iblis, ini kan tempatnya kan bukan di surga, tapi di neraka. Itu jelas sekali, nasnya jelas sekali. Maka kenapa kita berbangga-bangga, aku makan setan, loh, nanti malah masuk ke tubuhmu malah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita mau jualan ya gantilah namanya, jangan yang aneh-aneh gitu. Ya mending yang apa ya, lebih aman, sama-sama menggelegar itu mercon, granat itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian diberi nama sesuatu yang diharamkan, apalagi nama makhluk yang dilaknat Allah, janganlah begitu ya. Gitu. Ini di atasnya ada Bu atau Pak Yayan. Hukumnya minyak wangi beralkohol. Ini mohon izin kita bahas next time ya. Ada materi khusus tentang alkohol dan minuman keras, nanti kita bahas di sesi yang berikutnya insya Allah. Yang terakhir Ustaz, terkait jijik tidak, bagaimana dengan label halal MUI pada suatu produk makanan tersebut? Ya, jadi kalau label halal MUI itu kan label yang menunjukkan bahwa produk ini telah dicek, sudah diaudit, dan diverifikasi oleh orang yang memiliki kapabilitas, yang berasal dari lembaga yang memang memiliki otoritas untuk mengaudit, kemudian memastikan bahwa tidak ada bahan haram yang digunakan di situ. Nah, berarti lidati dia halal. Sama juga dengan yang lain, yang statusnya adalah halal. Seperti ayam, kita sembelih secara syar'i, maka dagingnya halal. Dia halal lidatihi. Ya. Jadi segala yang halal lidatihi itu boleh kita konsumsi. Tetapi kalau kemudian
haram, diberi nama yang berkonotasi dengan produk yang diharamkan, maka menjadi haram gitu. Gitu, ya. Atau gimana? Ini tuh Ustaz dulu nggih. Ya. Sudah kita lanjutkan insyaallah pekan depan kita sambung lagi. Ini waktunya sudah jam 7 juga. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu, maaf, ini kalau buru-buru jawabannya, monggo bergabung dengan kuliah halal haram Eropa. Nanti linknya bisa kita sampaikan. Ya. Ustaz. Demikian, maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, peserta ngopi bareng EKD, ngaji online pagi hari bersama dengan EKD. Dan mohon maaf ini kapasitas Zoom ternyata sudah full, tidak bisa menampung, dari beberapa peserta tidak bisa masuk. Insya Allah nanti kita akan memberikan solusi ya, setelah ini. Mudah-mudahan bisa kita tambah kapasitas Zoom kita lebih dari 100 insya Allah. Terima kasih banyak. Saya membawakan acara pada pagi hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak tutur yang kurang berkenan. Insya Allah nanti materi akan bisa kita nikmati kembali di Zoom EKD DIY. Insya Allah, maaf, di YouTube EKD DIY, dan akan kita upload hari Jumat malam insya Allah. Jadi ketika ada materi yang terlewat, insya Allah bisa mengulang di situ. Terima kasih banyak Ustadz Nanung, terima kasih para asatidz yang lain, mudah-mudahan bermanfaat acara kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.